Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita akan membahas masalah yang sangat strategis, masalah yang sangat dinanti-nantikan dan sangat yang dibutuhkan saat sekarang ini, yaitu bagaimana caranya kita bisa dapat mengembalikan uang negara atau kita pakai istilah uang rakyat yang telah diambil oleh para koruptor atau orang-orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah kesempatan ini saya gunakan untuk membahas tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Banyak yang bertanya, apa yang dimaksud perampasan aset itu? Kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang perampasan aset, utamanya pasal 2, maka di situ jelas dia menjelaskan bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ini menarik, kalau kita lihat rumusan pasal 2-nya, maka kita akan membayangkan bahwa ada proses perampasan aset yang sangat sederhana, tidak berlarut-larut tanpa harus melakukan penjatuhan hukuman pidana dulu kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana mengumpulkan aset-aset secara ilegal. Sebenarnya ada dua rancangan undang-undang yang sudah lama didorong oleh masyarakat. Karena undang-undang tersebut sangat dibutuhkan untuk mengakselerasikan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang kita sebut white collar crime, yaitu kejahatan kerah putih. Apa itu? Jadi ada dua rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan. Pertama, rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang pembatasan uang kartal. Kedua rancangan undang-undang ini diyakini setidaknya bisa minimalisir korupsi oleh pejabat negara atau orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi. Bahkan tahun 2020, kedua rancangan undang-undang ini sebenarnya sudah sempat didorong agar segera masuk menjadi daftar prioritas atau yang biasa kita kenal Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Namun kenyataannya Prognas tahun 2021 maupun Prolegnas 2022 tidak masuk atau tidak menjadikan prioritas kedua rancangan undang tersebut. Tidak jelas apa alasan pemerintah dan DPR tidak memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi prioritas. Sempat pemerintah dan DPR saling tuding. DPR sempat menuding pemerintah selama ini tidak mengusulkan. Namun, oleh pemerintah sebaliknya, menuding DPR tidak setuju melakukan pembahasan dengan berbagai alasan. Terakhir alasannya, pemerintah dan DPR ingin fokus terlebih dahulu menyelesaikan undang-undang Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Bersyukur setelah lama terkatung-katung kini sudah mulai ada titik terang. Setelah hari Kamis yang lalu Presiden Joko Widodo telah melayangkan surat ke DPR disertai naskah rancangan undang-undang perampasan aset kepada Ketua DPR untuk meminta DPR segera membahasnya. Meski kita tahu bahwa ini bukan jaminan juga apa betul DPR akan serius membahasnya. Apalagi kalau kita melihat ada informasi bahwa rancangan undang-undang ini akan dibahas setelah pulang dari masa reses. Tapi setidaknya sudah ada angin segar. Sekarang ini tugas kita semua perlu mencermati isi dari rancangan undang-undang tersebut. Mengingat dalam beberapa catatan kami ada beberapa hal yang masih perlu dikritisi lebih jauh. Oleh karena itu, saya ingin sedikit membahas rancangan undang-undang perampasan aset yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Pertama, perampasan aset sesungguhnya yang dilakukan oleh negara untuk mengambil penguasaan atau kepemilikan aset dari hasil tindak pidana atau yang digunakan dalam tindak pidana. Jadi intinya perampasan aset
yang akan diambil oleh negara itu adalah aset kepemilikan dari seseorang atau kelompok orang dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana. Jadi itu intinya. Namun rancangan undang-undang perampasan aset yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR sekarang ini cukup menarik. Karena kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang ini sepertinya lebih maju, lebih progresif. Meski sebenarnya kalau kita mau jujur melihatnya bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tanpa pemindanaan yang ada sekarang ini sebenarnya itu merujuk pada artikel 54 ayat 1 huruf C UNZIC. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset yang akan dibahas nanti sebenarnya pada intinya itu adalah merujuk pada artikel 54 ayat 1 huruf C dari UNZIC. Kita tahu bersama bahwa perampasan aset yang ada di dalam UNZIC itu adalah perampasan aset tanpa pemindanaan atau yang disebut Non-Convention Based Asset Forfeiture, NCB Asset Forfeiture. Jadi itu yang ada di dalam UNZIC. Oleh karena itu ini menjadi menarik. Kenapa saya katakan ini menjadi menarik? Karena kalau kita lihat NCB Asset Forfeiture itu tidak diarahkan ke subjek atau personal selaku pemilik atau penguasa, tapi melainkan diarahkan pada aset itu sendiri. Jadi ini yang menarik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ada hal yang menurut hemat saya ini sepertinya agak bertentangan atau tidak sejalan. Kenapa saya katakan tidak sejalan? Karena di dalam rancangan undang-undang perampasan aset yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah, kelihatannya rancangan undang-undang perampasan aset tersebut adalah menganut rejim perampasan aset secara perdata. Padahal kalau kita lihat di dalam UNZIC sendiri itu tidak pernah menyebutkan sebagai rejim hukum perdata, melainkan kalau kita menganalisa lebih jauh dia lebih cenderung kepada rejim hukum publik. Jadi ini yang agak masih perlu kira-kira disikapi. Karena kalau kita lihat sekali lagi saya ingin pertegas dalam rancangan undang-undang perampasan aset yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR sepertinya itu masuk di dalam rejim perampasan aset secara perdata. Padahal kalau kita lihat di dalam UNZIC sebenarnya rejim perampasan aset itu adalah rejim yang lebih cenderung ke hukum publik. Itu yang kedua. Dan yang menarik juga sebenarnya ya kalau kita melihat sistem hukum, bahwa sistem hukum pembuktian yang kita anut, Indonesia anut di dalam kitab undang-undang hukum acara pidananya, yaitu adalah sistem hukum pembuktian terbatas. Karena kita menganut sistem hukum civil law Eropa kontinental. Beda kalau negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Kalau negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, maka dia akan menganut sistem hukum pembuktian terbalik tidak terbatas. Sedang kalau kita adalah menganut, Indonesia itu menganut sistem hukum pembuktian terbatas. Ya. Jadi di situ persoalannya. Apa beda kedua sistem hukum ini? Satu pembuktian terbalik terbatas, satu pembuktian terbalik tidak terbatas.
Kalau di dalam sistem hukum common law, yaitu sistem pembuktian tidak terbatas, saya kasih contoh misalnya di Malaysia. Di Malaysia punya juga lembaga anti korupsi yang namanya MICC Malaysia. Dan di MICC Malaysia dia punya unit juga, atau salah satu direktoratnya juga seperti yang ada di KPK, yaitu unit LHKPN, laporan harta penyelenggara negara ya. Jadi dia punya unit juga yang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau ASN yang kita kenal ya. Itu dia punya unit juga di MICC Malaysia. Dan unit LHKPN yang ada di MICC Malaysia itu karena dia menganut sistem pembuktian terbalik tidak terbatas, maka dia lebih bisa progresif dalam melakukan perampasan aset dan melakukan upaya paksa terhadap harta-harta yang disinyalir didapat dari kejahatan ataupun dengan cara ilegal. Salah satu contohnya misalnya kalau di MICC Malaysia, kalau seorang penyelenggara negara atau aparatur sipil negara mempunyai harta yang berlebihan, melebihi dari profil gaji pendapatan mereka sebagai ASN, maka MICC Malaysia bisa memanggil aparatur sipil negara itu datang ke kantor MICC Malaysia untuk diminta klarifikasinya. Dilakukan pemeriksaan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga mempunyai harta kekayaan melebihi dari profil gaji mereka, misalnya seorang ASN, maka ketika yang bersangkutan diperiksa dan yang bersangkutan tidak bisa membuktikan, ya, tidak bisa membuktikan dan menjelaskan lebih rinci asal-usul harta yang melebihi dari profil pendapatan mereka, maka pada saat itu MICC Malaysia bisa menetapkan atau merampas harta seorang ASN yang melebihi dari profil gaji mereka. Jadi itu menarik. Di Malaysia kalau ada seorang ASN yang ketika diperiksa di MICC karena harta kekayaannya melebihi dari profil gajinya, maka pada saat itu MICC Malaysia bisa segera merampas kekayaan yang bersangkutan. Dan pada saat itu juga yang bersangkutan bisa dijadikan tersangka oleh MICC Malaysia karena di Malaysia menganut sistem hukum pembuktian terbalik tidak terbatas. Oleh sebab itu, dia bisa segera melakukan tindakan upaya paksa pada saat memeriksa, dan ketika orang itu tidak bisa membuktikan bahwa harta yang dimiliki itu adalah harta yang sah, maka pada saat itu juga MICC Malaysia bisa segera menyita, merampas aset-aset aparatur sipil negara itu. Itulah kelebihan-kelebihan dari sistem hukum pembuktian terbalik tidak terbatas. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, maka ini ada problem sedikit. Kenapa saya katakan ada problem sedikit? Karena walaupun pada akhirnya nanti kita sudah mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset seperti yang ada sekarang ini, masih ada hambatan-hambatan yang tidak terlalu progresif, yang tidak seperti bisa dilakukan ketika sistem hukum itu adalah sistem hukum pembuktian terbalik tidak terbatas. Contohnya, di dalam rancangan undang-undang perampasan aset yang saya coba analisis, bahwa sistem hukum acara yang berlaku di dalam rancangan undang-undang perampasan aset kita itu masih cukup berbelit-belit menurut hemat saya. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena harus melalui proses permohonan penetapan di pengadilan negeri. Dan itu ada rentetan pemeriksaannya untuk sampai pada suatu putusan penetapan untuk merampas aset-aset yang diduga
ilegal. Jadi ada proses. Prosesnya itu seperti proses orang yang sedang mengalami persidangan di pengadilan. Ada proses yang cukup panjang. Padahal bayangan saya seharusnya hukum acara yang digunakan di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu harus dibuat sesederhana mungkin, tidak terlalu panjang. Saya membayangkan bahwa hukum acara yang akan digunakan di rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah seperti ketika kita mengajukan permohonan penetapan ganti nama di pengadilan negeri. Yang mekanismenya begitu sederhana untuk sampai pada putusan pengadilan. Sehingga menurut hemat saya, ini yang menjadi PR kita bersama. Untuk bisa menyikapi lebih jauh rancangan undang-undang perampasan aset yang akan dibahas nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, menurut saya, di dalam rancangan undang-undang perampasan aset yang akan dibahas nanti, di situ jelas-jelas disebutkan bahwa kewenangan mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan negeri itu diberikan kewenangan hanya kepada jaksa negara. Ini yang menarik. Ya. Jaksa pengacara negara. Kenapa saya katakan ini yang menarik? Karena kalau kita lihat bahwa dalam UNZIC sendiri sebenarnya itu dia mengharuskan bahwa seidealnya ada badan atau agensi yang independen yang diberikan kewenangan agar bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Jadi kalau kita lihat di dalam UNCIC sendiri, dia mengharuskan ada sebuah badan ya atau agensi yang sifatnya independen yang diberikan kewenangan juga oleh negara untuk mengajukan permohonan perampasan aset agar supaya lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau kita melihat rujukan dari UNCIC ini, maka sebenarnya kita melihat badan atau agensi yang dimaksud mungkin seperti kalau di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Memang kalau kita lihat di beberapa negara agak berbeda-beda ya. Misalnya di beberapa negara juga memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga tertentu untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh bahwa permohonan aset yang akan diajukan ke pengadilan negeri, maka seyogianya tidak hanya diberikan kewenangan itu kepada jaksa sebagai kejaksaan sebagai pengacara negara. Karena kita tahu bahwa aset-aset yang mau disita itu berasal dari berbagai macam kejahatan. Bisa dari kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang kejahatan korupsi, maka seyogianya lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan kewenangan oleh negara dalam hal ini diatur di dalam rancangan undang-undang perampasan aset kita agar bisa mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan negeri. Jadi bukan saja kejaksaan sebagai pengacara negara yang diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan permohonan perampasan aset, tapi juga lembaga-lembaga penegakan hukum yang punya hubungan dengan perampasan aset harusnya juga diberikan kewenangan. Kalau kita lihat misalnya negara Bulgaria, di Bulgaria kita lihat bahwa di sana diberikan kewenangan kepada lembaga anti korupsi mereka untuk mengajukan perampasan aset ke pengadilan negeri. Oleh karena itulah menurut saya ini yang menjadi problem-problem kecil yang mungkin akan kita bisa bahas atau bisa dipermantap lagi di dalam rancangan undang-undang ini agar supaya kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada lembaga penegakan hukum untuk mengajukan permohonan perampasan aset bukan hanya diberikan kepada
kejaksaan sebagai penyelenggara negara, tapi juga mungkin bisa lembaga-lembaga penegakan hukum lain yang punya keterkaitan dengan perampasan aset yang akan disita dari hasil tindak pidana atau aset yang digunakan dalam tindak pidana. Untuk sementara ini yang saya sampaikan. Nanti kemudian akan kita membahas lebih jauh lagi pasal per pasal mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.